Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Muhammad Bugis Channel. Kita saat ini sedang berada di bulan Muharram. Dan apa sih keutamaan dari bulan Muharram itu, dan apa yang bagusnya kita lakukan? Kita tonton apa yang Guru Ta Ustadz Muhammad Agus sampaikan. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam yang mulia. Kita akan melihat yang mana sebenarnya 10 malam yang mulia itu dan apa keistimewaannya. Kalau kita membaca penjelasan para ulama sepanjang pembacaan saya pribadi, kami menemukan ada 3 penafsiran ulama tentang apa yang dimaksud walayalin ashar dan demi 10 malam yang mulia. Yang mana itu 10 malam yang mulia? Ternyata di kalangan ulama yang kami sempat temukan tafsirannya ada 3. 1, 10 malam yang mulia yang dimaksud adalah 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar di 10 terakhir Ramadan turun Lailatul Qadar. Jawaban yang kedua atau penafsiran yang kedua terkait dengan walayalin ashar, 10 malam yang mulia itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Dan pendapat yang ketiga, penafsiran yang ketiga, ada yang memahami walayalin ashar, 10 malam yang mulia itu adalah 10 hari pertama Muharram. Berbicara tentang bulan Muharram berarti kita pasti akan berbicara tentang penanggalan Hijriah. Saya mau bertanya, tanggal Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu yang menjadi patokan kelahiran Nabi Muhammad atau hijrahnya Nabi? Hijrahnya Nabi. Bagaimana jalan ceritanya? Konon ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengirim surat ke salah seorang gubernurnya yang memerintah di tanah Irak waktu itu. Beliau bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sama-sama sahabat Nabi. Umar berkirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan surat ini surat dari khalifah kepada gubernur. Diterimalah oleh Abu Musa al-Ash'ari. Begitu beliau terima, Abu Musa al-Ash'ari membaca dengan seksama, diperhatikan kata demi kata. Beliau mengambil kesimpulan surat ini isinya penting, isinya baik, dalam maknanya cuma ada satu kekurangannya. Di mana kekurangannya? Karena suratnya Umar surat resmi, tapi ternyata tidak ada tanggalnya. Surat resmi tapi tidak bertanggal. Walhasil Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat balasan kepada Umar, yang salah satu isinya mengusulkan supaya umat Islam menetapkan tanggal yang disepakati. Walhasil pada saat itu Umar bin Khattab memanggil dan mengumpulkan 6 orang sahabat, yang kemudian 6 sahabat ini dijadikan atau dimasukkan dalam satu tim yang merupakan tim perumus dalam penetapan tanggal Islam, yang tim ini dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab. Jadi jumlahnya berapa orang? 6 tambah Umar berarti 7. Ingat, kalau kita rapat upayakan orang yang hadir jangan genap, tapi mestinya ganjil. Karena kalau terjadi voting, pemilihan suara, kalau genap jangan sampai 50-50. Jelas ya? Ini, jadi nanti kalau kalian pimpin rapat, upayakan yang hadir ganjil.
supaya kalau pemilihan suara pasti akan ada yang lebih banyak. Jelas ya? Oke. Ketika rapat ada yang mengusulkan sebaiknya penanggalan Islam dimulai dari Amul Fil, tahun gajah. Berarti yang menjadi patokan kelahirannya Nabi. Kalau kelahiran Nabi yang menjadi patokan, berarti bulan pertama adalah Rabiul Awal. Oke. Ternyata usulan ini tidak diterima. Ada lagi yang mengusulkan sebaiknya penanggalan Islam dimulai dari Amul Bi'tsah, tahun dilantiknya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dan kalau itu yang disepakati, berarti bulan pertama adalah bulan Ramadan ketika Nabi menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata usulan ini lagi-lagi tidak diterima. Dan usulan yang diterima adalah usulannya Ali bin Abi Thalib. Apa usulannya Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan sebaiknya penanggalan Islam dimulai dari Amul Hijrah, tahun berhijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan kalau itu yang disepakati, berarti bulan pertama adalah bulan Muharram. Jelas sampai sini? Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Pertanyaan, mengapa Sayyidina Ali mengusulkan hijrahnya Nabi? Mengapa Sayyidina Ali mengusulkan hijrahnya Nabi? Jawabannya satu. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memuji orang-orang berhijrah. Di dalam beberapa ayat, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memuji orang-orang berhijrah. Di antaranya Suratul Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Terus. Wallahu. Oke. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, bagus kalau hijrahnya Nabi dijadikan patokan sebagai doa dan semangat seiring pergantian tahun Hijriah, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Jelas? Jawaban yang kedua, mengapa hijrahnya Nabi yang dipilih? Karena mengambil makna dari kata hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anakku sebenarnya semua sekarang, kalian ini yang duduk sekarang, kalian sebenarnya adalah orang-orang berhijrah, sekalipun bisa jadi kalian tidak sadar. Berhijrah baik dari segi tempat ke tempat yang lain, baik dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kalian meninggalkan kampung halamanmu menuju baru Masjid Kurir Langit untuk menuntut ilmu agama, mempelajari firman Allah. Berarti kalian berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ada juga yang mengatakan, tidak Justas, di sini di kampungku saya, berarti tidak jadi juga berhijrah. Kalian tetap berhijrah sekalipun maknanya bukan pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hari ini kalian berhijrah, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari satu kondisi yang buruk ke kondisi yang baik, dari satu kondisi yang baik ke kondisi yang lebih baik. Saya kasih contoh. Saya bertanya. Coba bandingkan sebelum masuk di Kurir Langit, yang mana lebih bagus salatmu sekarang atau dulu? Yang mana lebih bagus berjamaahnya, sekarang atau dulu?
Yang mana lebih cepat bangunnya, sekarang atau dulu? Yang mana lebih sering tidur ketika pengajian, atau sekarang atau dulu? Sekarang. Kenapa sekarang lebih sering tidur ketika pengajian? Karena dulu tidak pernah ikut pengajian. Jelas. Sekarang alhamdulillah ikut pengajian, sekalipun ada juga yang mapido-pido matana. Tapi insya Allah anakku semua, ngantuk-ngantukmu hari ini itu akan menjadi saksi di kemudian hari akan perjuanganmu hari ini. Pokoknya nah itu Allah Ta'ala. Wa qul i'malu. Ada yang sudah hafal ini? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah karena Allah melihat perbuatan. Karenanya taruh aja kerudu. Insya Allah ngantukmu hari ini akan menjadi saksi di kemudian hari bahwa kalian pernah berjuang hari ini. Jelas ya? Karena betapa banyak anak tidak pernah mengantuk di dalam masjid. Betapa banyak anak tidak pernah mengantuk di dalam masjid. Kenapa? Karena belum pernah masuk masjid. Andai kata mereka masuk masjid matiin rumetoi. Kita alhamdulillah perjuangan. Ya, insya Allah inilah hijrah. Karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Nabi sebagai patokan agar itu menjadi doa. Ya Allah, seiring pergantian tahun Hijriah, mudah-mudahan saya punya semangat baru untuk lebih baik dan lebih baik. Jelas sampai sini? Oke. Tetapi di sini ada keunikan. Di mana keunikannya? Di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah bukan di bulan Muharram tapi di bulan Rabiul Awal. Baru dengar ini? Pertanyaan. Kalau Nabi berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah di bulan Rabiul Awal, lalu mengapa Muharram yang dijadikan bulan pertama? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mengapa bukan Rabiul Awal? Dan mengapa mesti bulan Muharram? Jawabannya, memang Nabi memulai hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah di bulan Rabiul Awal. Tetapi mengapa Muharram dijadikan bulan pertama? Karena Nabi sudah berniat hijrah sejak bulan Muharram. Sekalipun nanti prakteknya di bulan Rabiul Awal, itu menunjukkan niat seorang mukmin jauh lebih baik daripada amalnya. Kata Nabi, niatul mukmini khairum min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Ingkalingi, pakulingi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Buktinya mana? Niat sudah bernilai sekalipun belum ada amal. Sementara amal nanti bernilai kalau ada niat. Jelas ya? Karenanya anak-anakku semua, kalian datang ke sini niatnya untuk menjadi hafiz dan hafizah, penghafal Quran. Dan ingat, kalau kalian sudah datang ke sini dengan niat ingin menjadi penghafal, ternyata sampai 3 tahun, sampai 5 tahun tidak hafal-hafal 30 juz, tetapi yang lancar juz 30. Tidak hafal-hafal juz 30 juz, tidak sampai hatam hafalan Quranmu, jangan pernah bersedih. Mengapa? Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasil akhirnya, tapi yang dinilai adalah niat dan usahanya. Jelas ya? Pokoknya hafal aku. Hafal hari ini, lupa besok, taruh nih. Pokoknya hafal lagi. Jangan mengatakan deh buntuku ustaz. Pokoknya yang penting sudah ada niat, di samping ada usaha, yakin itu sudah dinilai oleh Allah. Jelas ya? Dan jadikan kata-kata ini sebagai penyemangat kepada keluarga kita yang batal naik haji tahun ini gara-gara la corona. Ya. Jelas ya? Ada keluarga-keluarga kita gilirannya tahun ini naik haji, tapi gara-gara muncul la corona
batal nih haji, sampaikan kepada mereka jangan berkecil hati, sebab niat hajinya sudah dicatat oleh Allah. Tinggal kita perbanyak doa, semoga tahun depan dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah hajinya. Amin. Ajak tosi makeda ikamet tejik macilakan. Tetapi beri semangat. Kenapa? Karena niat itu sudah bernilai sekalipun belum ada amal. Jelas ya? Oke. Kita kembali ke bulan Muharram. Walayalin asyar. Bulan Muharram ini bulan yang mulia. Kenapa disebut bulan yang mulia? Ada riwayat. Annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Sesungguhnya kedurhakaan, pelanggaran, kemaksiatan fiha yang dilakukan di dalam bulan ini asyaddu iqaban, berat siksanya. Tapi kebalikannya, wa anna ta'ata fiha, kebaikan yang dilakukan di dalamnya aktsaru sawaban, banyak pahalanya. Saya ulangi, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran, berat siksanya. Sementara ketaatan dan kebaikan banyak pahalanya. Kalau di luar Muharram malas, di luar Muharram makutu, di luar Muharram bolos, dosa. Tetapi kalau coba-coba malas di dalam bulan Muharram, insya Allah malah dapat gempona malaikat. Ya, besar siksanya Allah. Jelas ya? Karenanya bulan Muharram jangan malas-malas. Ya, karenanya saya mengusulkan kepada para pembina di Kurir Langit ini, kalau ada santri kita yang malas-malas bulan ini, tidak apa-apa, sanksinya dikasih bonus. Tambah-tambah cek dia palepana. Kenapa? Bulan Muharram, kedurhakaan yang dilakukan di dalamnya berat siksanya. Siap tidak nih? Siap tidak? Siksanya ditambah. Ya, janji ya. Sambar geledek ya. Tetapi kebalikannya, wa anna ta'ata fiha, ketaatan, kebaikan yang dilakukan di dalam bulan ini aktsaru sawaban, banyak pahalanya. Karenanya aku semua perbanyak amal. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Kemarin puasa? Tidak semarak suaranya. Puasa hari ini? Besar. Kemarin? Ya, hari ini puasa alhamdulillah. Besok intinya sumu yauma asyura, berpuasalah pada hari Asyura 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahuda, tetapi berbedalah dengan kaum Yahudi. Kenapa Nabi mengatakan berbeda dengan kaum Yahudi? Karena ternyata Yahudi pun juga berpuasa di 10 Muharram. Akhirnya Nabi mengatakan bagaimana caranya berbeda? Wasumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jelas sampai sini? Karena Nabi mengatakan sebelumnya satu hari atau setelahnya satu hari, karenanya Imam Syafi'i mengatakan sekali genapkan 3 hari. 9, 10, 11. Bisa ya? Oke, pokoknya niatkan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, insyaallah ya Allah, saya akan puasa mulai hari ini, besok dan lusa. Jelas ya? Oke. Selanjutnya anakku semua, bulan Muharram bulan terbaik memperbanyak amal. Ingat, bulan Muharram bulan terbaik memperbanyak amal. Ingat, kalian sekarang datang ke sini untuk belajar. Kalian sekarang datang ke sini untuk belajar. Karenanya amal terbaik bagi kalian adalah belajar, belajar dan belajar. Dan pelajaran yang kalian pelajari bukan sembarang pelajaran, karena yang kalian pelajari adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Sebelumnya saya tidak kenal Ustadz Mukhlis. Saya tidak kenal Ustadz Mukhlis dulu. Tetapi alhamdulillah berkat Al-Quran kami dipertemukan oleh beliau. Di sini kalau tidak salah ingat hanya ketemu 2 kali di masjid ini.
Tetapi ternyata selama 3 bulan dibersamakan oleh Allah di Mesir. Kenapa demikian? Sekali lagi karena Al-Quran. Ingat, ada sebuah ungkapan, siapa yang memuliakan firman Tuhannya, maka Tuhannya akan memuliakannya. Siapa yang memuliakan firman Allah, maka Allah akan memuliakannya. Dan itu yang kami rasakan, dipertemukan oleh Allah di sana. Saya sama-sama Ustaz Mukhlis berangkat dari Makassar ke Jakarta. Dari Jakarta berangkat satu pesawat ke Mesir. Sama-sama berdampingan tempat duduk. Saya domba-domba. Siapa nih? Anau. Imamnya Puri Langit mantap. Sampai di Mesir. Akhirnya tinggal di satu asrama sama-sama. Berdampingan kasur. Di mana saya pergi, dia ada. Di mana dia ada, di situ saya ada. Kecuali satu. Kembali dari Mesir, transit di Jakarta selama 10 hari. Kebetulan ada keluarga yang minta kami bermalam di apartemennya. Sama-sama lah saya dengan Ustaz Mukhlis. Tambah satu Ustaz Lutfan. Kenal ya? Yang dari Pontianak. Jadi bertiga. Tinggal di satu apartemen, satu ruangan. Hanya kami bertiga. Tetapi Ustaz Lutfan mengerti. Beliau tinggal di luar kamar. Saya berdua dengan Ustaz Mukhlis dalam kamar. Dan bukan main-main dalam kamar. Satu ranjang berdua. Tapi jangan berpikir macam-macam. Saya orangnya bukan tipe jeruk makan jeruk. Pertanyaan. Kenapa kami sama-sama beliau? Sama-sama Ustaz Lutfan, sama-sama ustaz-ustaznya lain berangkat ke sana. Jawabannya hanya satu. Semua karena Al-Quran. Dan hari ini kalian menyibukkan dirinya dekat dengan Al-Quran, karenanya ingat firman Allah, wa inna lahu lahafizun, kami yang akan pelihara. Berarti kalau kalian mencoba memelihara Al-Quran, yakinilah Allah yang akan memelihara. Jelas? Yang ketiga, terakhir, bulan Muharram, bulan terbaik memperbanyak amal. Dan salah satu amal yang mulia yang perlu kita perbanyak di bulan ini adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau ada yang bertanya, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa Nabi ada salat, ada salam, alaihi salatu wassalam, kalau Nabi yang lain alaihi salam? Jawabannya itu tadi ayat yang kita baca. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita bersalawat kepada Nabi, bukan sekedar Allahumma salli, tapi sallu alaihi wasallimu. Karenanya sallallahu alaihi salam. Jelas sampai sini? Oke. Ketika ayat ini turun, ada sahabat datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah tahu caranya memberi salam kepadamu. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Kami sudah tahu caranya memberi salam kepadamu wahai Rasulullah. Sekarang bagaimana caranya kami bersalawat? Lalu apa jawaban Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ada sayyidina atau tidak? Ada sayyidina atau tidak? Saya ulang ini, ada sayyidina atau tidak? Tidak ada. Kalian baca sayyidina atau tidak? Tidak. Oke.
Ada yang baca Sayyidina, ada yang tidak baca Sayyidina. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ada ulama yang menganjurkan baca Sayyidina? Sementara ketika Nabi ditanya, bagaimana caranya kami bersalawat? Kata Nabi, katakan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tidak mengatakan, katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mengapa ketika sebagian ulama bersalawat menambahkan kata Sayyidina? Ada yang bisa jawab? Dengarin. Bersalawat tanpa Sayyidina itu namanya ittiba, meneladani Rasulullah. Ulangi. Bersalawat tanpa Sayyidina itu namanya ittiba, meneladani Rasulullah. Sementara bersalawat pakai Sayyidina itu namanya adab, berakhlak di depan Nabi. Saya ulangi, membaca salawat tanpa Sayyidina itu benar dan itu ittiba, meneladani Nabi, karena itu yang diajarkan. Tetapi bersalawat pakai Sayyidina itu namanya beradab atau berakhlak di depannya Nabi. Paham maksudnya ini? Oke. Pertanyaan, mengapa kita disebut beradab dengan menambahkan kata Sayyidina, padahal yang diajarkan Nabi tidak pakai Sayyidina? Jawabannya, Nabi menyampaikan itu karena beliau ditanya. Halo? Nabi menjawab seperti itu karena beliau ditanya. Jelas? Misalnya, Ustaz, kalau saya mau ke Mangkoso, saya mau ketemu kita, apa yang mesti saya bilang di sana? Apakah saya akan mengatakan, sampaikan sama anak santri kalau ketemu di Mangkoso, sampaikan di mana rumahnya Al Ustaz Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI? Apakah mesti saya sebut semua itu? Kapan saya mengatakan, Ustaz, saya harus bilang apa kalau ke Mangkoso? Cari nama saya, bilang Profesor Dr. Muhammad Agus STMTI. Itu sombong bro. Jelas ya? Tetapi kalau saya menulis undangan, menulis surat resmi, lalu saya cantumkan di bawah nama saya lengkap dengan titel dan gelar, sombong atau tidak? Kalau surat resmi sombong atau tidak? Tidak, karena aturannya demikian. Jelas ya? Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersalawat? Nabi mengatakan, katakan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tidak menambahkan Sayyidina. Kenapa? Itu sikap tawadhu'nya Nabi. Sekarang pertanyaan, salahkah kalau ada orang bersalawat tanpa Sayyidina? Tidak salah. Tetapi salahkah kalau ada yang menambahkan Sayyidina? Tidak. Berarti sekarang pilih mana? Sekedar mengikut atau plus ada adab dan akhlak? Pilih mana kira-kira nih? Sekedar ikut atau ikut plus ada adab dan akhlak? Sekarang pilihannya ada sama kalian dan tidak perlu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jelas ya? Oke. Kenapa ini saya sampaikan? Sekali lagi, satu, kita perlu bersalawat kepada Nabi, dan ternyata di balik salawat Nabi itu ada akhlak yang ingin diajarkan oleh ulama kita. Karenanya anak-anakku semua, sebagai seorang santri, bukan sekedar mengisi otak dengan ilmu, bukan sekedar mengisi hati dengan kecerdasan dan pemahaman, tapi lebih daripada itu menghiasi tubuh kita dengan akhlakul karim. Jelas ya? Karenanya sering saya sampaikan, bila kalian ingin sukses, milikilah hati yang halus, akhlak yang bagus, belajarlah dengan fokus, berdoalah dengan tulus, sambil tobat terus menerus. Insya Allah engkau akan lulus, tidak akan pernah mampus, selalu mendapatkan fulus. Ingat, ini pesannya Ustaz. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, inilah yang kita sampaikan pada sore hari ini. Intinya adalah pelajarilah Al-Quran, bukan sekedar semangat menghafal ayat, tapi lebih daripada itu, pahami maknanya, amalkan isinya, dan hidupkan nilai-nilai Quran dalam kepribadian kita. Jelas? Yang kedua, sambutlah Muharram dengan semangat untuk terus memperbaiki diri.
sama dengan makna hijrah itu sendiri, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, karenanya perbanyak amal, perbanyak kebaikan, termasuk diantaranya perbanyak doa, perbanyak salawat, perbanyak zikir. Insya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram tentu. Terima kasih udah nonton, subscribe ya, share, kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.